Dameni debata nasumurung sian salutroha imana mangarajaya ka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Aras wadita salukna amang inang saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya pendeta pilihan Panjaitan akan bersama-sama dengan Amang Inang, dengan saudara-saudara, dengan adik-adik yang ada di rumahnya masing-masing. Silakan ambil tempat duduknya senyaman mungkin. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, duduk yang manis, nyaman, santai saja. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Memang salah satu hal yang gampang-gampang susah dalam hidup adalah mengingatkan seseorang. Mengingatkan. Kalau menasehati memang nggak ada orang yang suka dinasehati, tapi diingatkan ya. Jadi itu gampang susah. Mengingatkan seseorang. Kalau kita mengingatkan seseorang, kadang diterima dengan baik, tapi kebanyakan, ngapain lu? Emang lu siapa? Sok pintar lu, ingat-ingatkan gue. Badan-badan gue sih itu yang ngurusin katanya. Jadi memang ada susahnya. Bisa-bisa kita jadi dimusuhin. Jadi ada dilema, diingatkan gak sih? Gitu loh. Salah satu saat ini yang harus diingatkan berulang-ulang, tahu kita apa? Prokes, protokol kesehatan harus berulang-ulang. Dan nampaknya sudah diingatkan, ya cuek-cuek aja. Tidak peduli, Pak, kalau di luar pakai masker. Di tempat keramaian khususnya. Di sepanjang perjalanan kami tadi dari Cinere ke sini, kita ada berpapasan dengan orang-orang, ya masih banyak juga yang nggak peduli dengan maskernya. Asik aja gitu loh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita punya keberanian untuk mengingatkan. Jadi salah satu tugas orang percaya adalah mengingatkan. Tapi sebetulnya bukan hanya mengingatkan, saling mengingatkan. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang diingatkan apa? Sesuai dengan judul atau topik minggu kita hari ini, tahu nggak sih siapa yang baca topik minggu kita hari ini? Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan dan bagaimana kita belajar untuk bisa mengingatkan dengan baik. Saya akan baca dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Sebetulnya ibadah kita bahasa Batak, tapi karena saya percaya yang ikut menyaksikan, hadir ikut ibadah ini ada juga anak-anak, ada remaja, ada naposo, ada orang tua. Dan saya percaya kalau bahasa Batak gak semua bisa percis tahu, tapi kalau bahasa Indonesia saya percaya semua kita bisa mengerti. Jadi saya akan bacakan dan akan sampaikan firman ini dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Amos 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang
dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Ini bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat tentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang mana? Karena ada macam-macam kebenaran. Ada kebenaran adat, dan sampai sekarang karena khususnya orang Batak ya, kebenaran adat itu terus dengung-dengungkan. Apakah itu yang dimaksud? Ada kebenaran budaya, ada kebenaran ekonomi, ada kebenaran kesehatan. Nah sekarang ini prokes, ini soal kesehatan ini harus didengungkan, harus terus menerus. Prokes 5M atau apa itu ya? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, apa lagi? Ya itu teruslah. Itu harus selalu. Bahkan anehnya memang ini harus selalu. Kenapa? Karena ini COVID-19 sebetulnya bukan soal berbahayanya, bukan itu terutama, menularnya sangat menular. Jadi saya bisa menularkan, saya nggak sakit, saya kebal. Tapi kalau saya tidak pakai masker, tidak jaga-jaga jarak, merapat-rapat ke orang, padahal di saya ada virus, saya akan menularkan virusnya. Orang kamu akan sakit. Yang tidak bagus imunitasnya sakit deh. Yang sangat lemah imunitasnya itulah yang sampai meninggal. Atau kamu tidak sakit tapi ada virus, saya sehat-sehat aja, tapi karena kita asik ngumpul makan, virusnya pindah ke saya karena imunitas saya lemas, lalu saya sakit. Jadi itu yang harus kita jaga. Jangan sampai saya menularkan. Kenapa saya harus masker? Bukan hanya menjaga diri saya, tapi juga menjaga saudara-saudara, khususnya keluarga sekarang. Yang kita lihat, satu pendeta juga ada banyak, satu keluarga, ada di Pasar Minggu satu keluarga, ada di Cimanggis satu keluarga, ada di Depok Timur satu keluarga, ada di Rawalumbu, banyak satu-satu keluarga sekarang. Jadi kita harus benar-benar ini disuarakan ya, kebenaran tentang prokes ini, turuti PPKM darurat ini. Ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat kita harus ikuti dengan baik. Maka kenapa kita ibadah live streaming? Yaitu untuk supaya kita menghindari kerumunan mengikuti PPKM ini.
ikuti di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu keluar-keluar kalau tidak penting banget. Dan kalau sudah keluar, apalagi ada keramaian, pulang ke rumah langsung cuci tangan dan seterusnya. Itu ya, tentang kebenaran kesehatan. Ada satu hal penting lagi, kebenaran kesehatan tentang COVID ini. Jangan suka membaca-baca berita tentang COVID kalau Anda tidak kuat. Jadi ada orang memang hanya tahu, oh sudah begitu ya, tapi aduh udah ratusan mati, aduh dia langsung ikut pengen mati di rumahnya. Ngapain lu baca untuk ingin mati? Jangan baca, karena kau tahu pun berapa yang kena COVID, kamu nggak bisa nolong. Itu hanya bisa menakutkan dirimu. Jadi jangan baca-baca. Kalau baca, cukup baca laporan resmi dari gugus tugas COVID. Ada laporan resminya. Baca keterangan resmi. Ada banyak keterangan-keterangan dan menakut-nakuti. Padahal anti dari COVID, makanan dari COVID adalah takut. Semakin kita takut, semakin kita dihancurkan. Tapi kalau kita berani, kita kuat, kita semangat, kita tetap tegar, kita tidak khawatir karena kita percaya Tuhan, kita bisa kena COVID, tapi COVID itu tidak akan membahayakan kita. Ya, itu kebenaran tentang COVID ya. Amanginang, adik-adik, saudara-saudara, jangan anggap remeh ini, karena sangat menular. Jadi kalau kita dengar sekarang banyak yang mati karena yang banyak yang sakit, tapi angka kematian tidak pernah sampai 10%, tetap di bawah persen. Artinya kalau kematiannya tidak terlalu banyak, ya. Tapi karena banyak yang sakit sampai ribuan, ya ratusan bisa puluhan orang mati. Begitu ya. Jadi ini kebenaran tentang COVID. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Tapi ada satu kebenaran yang harus kita sampaikan sebagai orang percaya. Apa sih kebenaran itu? Yaitu kebenaran Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Amos. Amos tidak takut kepada Raja Jerobeam yang sangat berkuasa hari itu. Tidak takut kepada Imam Amazia yang punya otoritas yang hebat waktu itu sampai bisa mengusir dia. Karena yang dia sampaikan adalah kebenaran yang jelas. Kebenaran dari Tuhan. Bukan kebenaran katanya. Jadi tentang COVID ini juga begitu kita. Katanya. Tapi kita anggap kebenaran. Kalau Amos kebenaran yang dari Tuhan. Inilah firman Tuhan kepadaku. Jadi yang disampaikan adalah kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kebenaran budaya. Bukan kebenaran kebiasaan. Kan dulu kami kayak gini. Jadi kebenaran kebiasaan. Kita lebih banyak mempertahankan kebenaran kebiasaan, mengulang-ulangnya, tapi bukan kebenaran Tuhan. Kebenaran adat, mengulang-ulangnya, tapi bukan kebenaran Tuhan. Yang harus kita pertahankan, yang harus terus kita suarakan adalah kebenaran dari Tuhan. Seperti apa sih kebenaran dari Tuhan? Kebenaran dari Tuhan sekali lagi adalah firman-Nya. Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Jadi kita harus menyuarakan Yesus. Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itulah adalah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 1. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah firman. Bagaimana kita tetap menyuarakan kebenaran firman? Amos, gimana dia tadi menyuarakan kebenaran? Dia dengar, inilah firman Tuhan kepadaku. Sekarang bagaimana kita menyuarakan kebenaran firman? Ayo.
Ya kita harus dengar. Dari mana kita dengar? Tuhan nggak bersuara sih dari surga. Pilihan. Bukan. Kadang ada seperti itu, ada suara untuk seseorang itu bisa. Tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di mana itu firman-Nya? Alkitab. Alkitab itu ada di antara kita. Apakah di rumah siapa tidak ada Alkitab sekarang? Saya kira nggak ada deh. Karena bukan Alkitab itu sudah ada bentuk elektronik. Di handphone, di gadget sudah ada Alkitab. Jadi kalau sekarang bilang nggak ada Alkitab di rumah kami, itu mah nggak tahu. Itu sudah zaman jahiliyah itu. Di zaman saya SD tahun 60-an, memang di kampung kami, nama kampung kami Sibide, nggak tahu, nggak ada di peta dulu. Sekarang sudah ada di Google. Hanya satu Alkitab satu negeri. Satu negeri Sibide hanya satu Alkitabnya, itu Alkitab gereja, Bibel gereja. Jadi susah banget cari Alkitab. Tapi kalau sekarang di mana-mana kita, di kantong kita sudah ada Alkitab dalam bentuk gadget. Persoalannya, maukah kita mendengarnya? Kalau kita tidak mau mendengar, bagaimana kita menyuarakan kebenaran? Kebenaran apa yang kita akan suarakan? Inilah persoalan banyak orang percaya sekarang. Mengaku orang percaya. Jadi seperti ada lagu kita 182, kalau tidak salah ayat 3. Sai jojo hu tadi kondalan bi nati gori Kristen au hape hu tondok dalan hama goani. Inilah kita hari sekarang. Kita mengaku Kristen tapi jalan kita ke jalan maut, jalan hamagoan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebenaran. Kok nggak tahu kebenaran? Nggak tahu jalan benar. Kenapa nggak tahu jalan benar? Karena nggak didengar, karena nggak dibaca. Alkitabnya nggak dibaca. Jadi bagaimana kita menyuarakan kebenaran? Kita harus dengar. Sama seperti Amos, dia bisa suarakan kebenaran, tidak takut meski Raja Jerobeam yang sangat berkuasa, meski itu ancaman nyawa, karena kebenaran yang dia terima itu kebenaran yang dari Tuhan. Nah sekarang kebenaran dari Tuhan, apakah kita baca semua Alkitab lalu kita ayat per ayat kita ceritakan? Bukan seperti itu. Menyuarakan kebenaran, apa sih kebenaran inti dari Alkitab yang harus kita suarakan? Apa itu? Itu dirangkum inti dari seluruh firman Tuhan dalam Matius 22 37 sampai 40. Semua kita tahu itu. Matius 28 19 20. Jadi 22 37 40 28 19 20. Catat, adik-adik catat ya di rumah ya, catat supaya tahu. Jadi sampai tahu, kita nggak tahu suarakan kebenaran, tapi nggak kebenaran mana yang mau disuarakan, orang nggak tahu. Catat ya. Matius 22 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu inti hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kebenaran yang harus kita selalu suarakan. Nah coba, yang kita dengar setiap hari apa? Apakah tentang kasih atau sebaliknya kebencian? Ya. Jadi bisa saja kita mengaku Kristen, tapi yang kita suarakan apa? Ayo, apa yang kau suarakan? Kasih, mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama atau sebaliknya. Cek dirinya masing-masing. Hari ini firman Tuhan berkata, apapun taruhannya, Amos, apapun taruhannya, dia pilih menyuarakan kebenaran. Kenapa? Yeremia berkata, kalau aku moluhopopomi hatami, katanya, kalau aku pegang, ku diamkan kebenaranmu, maka dia seperti api yang membakar di dalam diriku. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa didiamkan. Itu harus di-share, harus dibagikan. Jadi mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Matius 28, 19-20, apalagi itu? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka. Jadi ada 5 tugas pokok kita. Ini kebenaran yang harus kita suarakan setiap hari. Pertama, saya harus mengenal, mengasihi Tuhan Yesus. Makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Jadi bukan hanya saya, semua kita. Jadi ini kebenaran yang harus kita suarakan. Harus makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Yang kedua, belajar untuk mengasihi keluarga Allah, mengasihi orang lain. Ketiga, bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi harus dewasa secara rohani. Itu kebenaran yang harus diceritakan. Keempat, saya harus bisa melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Yang kelima, saya harus bisa bercerita tentang Yesus. Itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi mengenal, mengasihi Tuhan Yesus. Belajar mengasihi orang lain. Keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Adalah semua orang percaya. Itu adalah keluarga Allah. Dalam arti lebih lokal, gereja kita. Kalau sekarang ini di kirab remaja, gereja HKBP, karena kita anggota HKBP kirab remaja, maka keluarga Allah yang saya harus kasihi siapa? Anggota HKBP kirab remaja. Siapa di antara HKBP kirab remaja yang tidak mengasihi? Ada di sini enggak yang saling tidak mengasihi? Yang tidak dang masih pak kulingan. Tapi sa gereja. Ak teh songoni. Sa gereja. Oh lu udah marari Kamis. Ang wedena. Alami oh Tuhan, bapawian dia taburhian. Apa yang masih pak kulingan kalahi? Iya mak tahe. Ini harus disuarakan terus. Sa lunggu, sa weik, sa sektor, apa dang? Ini harus disuarakan ini. Bisa saya dibenci, tapi karena ini kebenaran firman, saya tidak bisa mundur. Jadi melayani orang lain, melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Kita harus melayani, saling melayani, bukan hanya mau dilayani. Masalah gereja kita sekarang ini kebenaran yang harus diberitakan. Anggota yang melayani itu siapa? Pendeta sama situa-situa. Jemaat minta dilayani. Bayi-bayi besar. Kalau saya layani, au makan katanya, dan ilang mangan berdua. Merdadi ama situ nami perlu surat itu saya layani merdadi. Kalau ada sedikit nggak beres merdadi. Ini harus disuarakan kebenaran ini. Melayani, melayani, melayani lagi. Yang kelima, bercerita tentang Yesus. Kalau kita cerita setiap hari, isi cerita kamu. Coba kalau bisa direkam percakapan kita sepanjang hari itu, 12 jam dulu, dari pagi sampai sore 12 jam. Kira-kira harus tahatai.
kalau dibuka cetikan-cetikan kita, kira-kira apa sih isinya? Cerita tentang Yesus atau cerita tentang siapa? Ini kebenaran. Jadi ini bisa jadi 4 hal. Saya makin mengenal, makin itu kebenaran yang harus kita makin mengenal, makin mengasihi Yesus, bertumbuh dewasa, makin menjadi seperti Yesus. Jadi ukuran karakter kita bukan hanya sudah berapa puluh tahun kita remaja, bukan itu. Tapi apakah anggota jemaat remaja perilakunya makin menjadi seperti perilaku Yesus? Maaf, ini karena mengingatkan ini tadi mati masih Jerobeam. Keras banget. Bangsa ini akan dibuang, benar. 50-an tahun kemudian Israel Utara nggak ada lagi bangsa, udah habis sebagai bangsa, nggak ada lagi. Tahun 722-21 sebelum Masehi, Israel Utara itu yang disebut Israel sesudah pecah dua dengan Yehuda di selatan. Sesudah 722 sebelum Masehi, Israel Utara habis, benar apa yang dikatakan oleh Amos. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar kebenaran. Jadi kalau anggota jemaat HKBP tidak mendengar kebenaran, pernah dengar enggak 7 gereja yang tercatat dalam Alkitab? Efesus, Filipi, Pergamos, Tiatira, Sardes, dan sebagainya. Ada 7. Di mana itu? Udah gak ada lagi. Padahal Tuhan sudah langsung menyapa. Kenapa? Karena jemaatnya gak dengarkan firman Tuhan lagi. Memang ada lagu kita, sudah maina merhakabi piorinna. Yes. Tapi kalau kita nggak dengar firman Tuhan, apa yang dikatakan Amos hari ini, dan bangsa ini pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Amos. Dan di Eropa gereja-gereja besar udah di mana itu? Udah jadi museum, udah jadi kafe, udah jadi ruangan lain, udah jadi museum, bukan lagi gereja. Kenapa? Karena jemaatnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Suarakan terus kebenaran, kita harus suarakan. Suarakan kebenaran. Jadi makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Bertumbuh makin menjadi seperti karakter kita, makin menjadi seperti karakter Yesus. Kita bisa melayani Yesus. Karena Yesus berkata, Nabi naem mutus ada si anak kanggik ko nama meton tuise di. Tuaudi. Jadi melayani Yesus bukan cari-cari di mana Yesus ya, sahu servis Johor bisa no. Melayani orang lain. Di COVID ini kita melayani atau pengen dilayani? Ini sebetulnya ladang kita, membuktikan kita bertumbuh. Bukan lagi hanya orang yang mau dilayani, tapi menjadi orang yang melayani. Bercerita tentang Yesus. COVID ini adalah ladang pemberitaan kita. Bukan berkhotbah, tapi di COVID ini tunjukkan Injil melalui perkataanmu. Jadi kalau kita hanya mengeluh, orang Kristen, coba cek deh, Kristen dohita teh, ya semua ya adik-adik amanginang, naburju, adik-adikku sayang. Apakah 1,5 tahun, hampir 2 tahun COVID, kerjaan kita 2 tahun ini ngapain?
Ada orang kerjanya mengeluh, kapan COVID ini berlalu? Kapan COVID ini berlalu? Ya sih kita pengen, tapi kalau kita mengeluh tuh kapan COVID, ya makin kita dicengkram oleh COVID. Tapi apa yang Tuhan, ini COVID Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya menjadi pemberita Injil di medan COVID ini? Melalui perkataan-perkataan. Kalau sobo to belani COVID ton, Injil enggak? Itu Injil? No. Injil, kalau kita bersama Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah COVID ini lebih berat dari penderitaan Paulus? No. Yang mengeluh itu kan bukan orang sakit-sakit. Di COVID ini, yang mengeluhnya bukan orang sakit. Yang kita yang sehat-sehat. Paulus dianiaya, dicambukin, dipenjara. Baca surat Paulus. Tidak pernah di situ ada satu keluhan karena penderitaan. Di Filipi dia mengalami penderitaan. Di situ di penjara sampai 2 tahun. Di penjara bawah tanah. Tapi Filipi adalah surat sukacita. Gak ada keluhan sedikit pun. Justru di situ berkata Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah kita bisa katakan sekarang di tengah COVID? Segala perkara. Memang sulit. Siapa bilang gak sulit ini? Sulit. Tapi segala perkara dapat. Itu kebenaran yang harus kita suarakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, suarakanlah terus kebenaran. Kebenaran yang mana? Yaitu firman Tuhan. Jadi gimana kita bisa menyuarakan kebenaran? Kita harus baca firman. Saudaraku, ini suarakan kebenaran lagi. Saya sudah beberapa kali katakan dalam situasi yang berbeda. Ketika sebelum COVID, memang kesibukan luar biasa. Bangun jam 4 atau jam 5 pagi, pergi kantornya karena jauh, dan pulang sampai ke rumah jam 10, jam 8, jam 9, jam 10. Lalu gak ada waktu untuk baca Alkitab. Jadi kalau pakai logika perasaan manusia, iya deh wajar dong. Gimana? Kalau nggak kerja terlambat, potong gaji, makan apa anak-anak? Jadi kita bisa secara logika. Kalau nggak baca Alkitab, nggak sempat berdoa, bisa dipahami. Nggak sempat ke gereja karena hari Minggu juga ada yang kerja. Nggak sempat pertanyaan karena pertanyaan jam 7, jam 8. Dia sampai ke rumah udah jam 10. Gimana di pertanyaan? Tapi sesudah COVID, WFH, work from home. Di rumah semuanya. Sekolah juga di rumah. Gak perlu bangun jam 4, gak perlu bangun jam 5. Jadi berarti kita punya waktu untuk baca Alkitab. Kita punya waktu untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah hampir 2 tahun kita COVID sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Jadi kalau tidak manfaatkan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau pertanggungjawabkan apa sama Tuhan? Kalau kerja kita hanya mengeluh, kapan COVID berlalu?
Saudaraku, saya baca cerita kemarin, ada seorang melakukan perjalanan, semangat, lalu di tengah jalan ada tertidur lembu gede, sapi besar. Aduh, gimana aku bisa melewati ini? Dia berpikir, gimana aku bisa melewati ini? Terus dia berpikir, gimana aku bisa lewati? Sudah lama berpikir-pikir, aku harus geser. Geser lembu ini supaya aku bisa lewat. Peganglah tanduk lembunya, didorong-dorong, gak bisa. Lalu akhirnya tergeserlah sapinya. Tapi sapi itu tiba-tiba ngomong, lama banget aku nunggu-nunggu kamu, supaya kamu menunggangi punggungku agar aku bawa kamu ke tujuanmu. Jadi yang dipikir hambatan, ancaman, tapi justru adalah jalan mengantar dia ke tujuan yang lebih cepat. Jangan-jangan COVID lebih tudir bagi kita. Kita hanya pengen menggosurnya. Kapan kau lewat? Oh, pergi kau COVID, pergi. Sibuk mengusir COVID. Jangan-jangan dia nunggu kita untuk menungganginya agar kita bisa bercepat ke tujuan kita. Itu tadi, kamu bisa baca Alkitabmu, tunggangilah COVID agar kau selesaikan baca Alkitabmu. Ya, pertanggungjawaban iman kita belum ada hubungannya dengan perilaku ya. Kita sebut ini kitab suci. Ada yang bilang enggak kitab suci Alkitab. Kalau ini kitab sucimu, pernah nggak kau baca dari Kejadian sampai Wahyu? Masa kitab suci nggak dia dibaca? Yang nggak suci aja dibaca. Ya, Inang. Yang nggak suci kita baca kan? Buku-buku peropan yang lain, buku novel, buku fiksi, buku textbook kita baca kan? Tapi kitab sucimu kau baca nggak? Gimana tanggung jawab kita? Jangan bilang aku nggak bisa baca. Kalau baca novel, saya juga nggak tidur sampai selesai. Saya nggak tidur saya. Baca Bible, ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Itu pedas, keras. Kalau Amang Inang usir saya, ya usir saja. Sama seperti si Amos, diusir. Jangan lagi di sini. Itu kebenarannya yang harus kita sampaikan sekarang. Jadi setiap orang percaya harus menyuarakan kebenaran ini. Apa kebenarannya? Bahwa kita harus makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Kita harus bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Bahwa kita harus bisa melayani Yesus dengan melayani orang lain. Kita harus bisa bercerita tentang Yesus. Itu tugas kita. Itu firman Tuhan. Gimana caranya? Itu harus pelajaran lain lagi sih. Jadi betul gak sih kita sudah berminggu, setiap minggu, bahkan sekarang mengeluh-mengeluh karena gak ke gereja. Wah, keren banget sih. Kapan bisa ke gereja? Senang kan dengarnya? Bagus banget. Tapi nanti pertanyaan Tuhan bukan berapa kali kau ke gereja. Pertanyaan, sesudah ke gereja, apakah kamu makin mengenal, makin mengasihi aku? Itu pertanyaannya. Sesudah kamu ke gereja, apakah kamu makin mengenal, makin mengasihi aku? Atau enak situ nami, makin mengenal, makin mengasihi Yesus? Ayo holong roh hata tu Yesus. So dia adalah holong roh hatu Yesus. Labu holong roh hana turungan na. Jadi mau larong ke perhoso mison. Talay na nga dok siukur lang ka ada ngo perhoso boleh hati.
perholog go hita sudi kan? Amang inang ditangi kon akan marpinggol mai dok ihatai. Ya, masing-masing dengarkanlah kebenaran ini, bukan kebenaran yang dikatakan oleh pendeta pilihan ini, tapi kebenaran. Sama seperti si Amos, karena inilah firman Tuhan yang aku dengar, bukan di karang-karang. Saya juga nggak ngarang-ngarang, karena tertulis dalam Alkitab, itu yang saya katakan. Kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu satu-satunya harta kita yang kekal. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Itu kebenaran. Yohanes 8 ayat 31-32. Siapa mendengar firmanku, maka firman itu akan kamu mengerti kebenaran. Orang yang membaca firmanku akan mengerti kebenaran. Jadi kalau kita nggak baca ke firman, jangan sok pintar lah kebenaran. Itu mungkin hanya kebenaran adat, kebenaran ekonomi, kebenaran kebiasaan-kebiasaan, kebenaran TV, kebenaran radio, kebenaran surat kabar. Tapi yang dikatakan suarakan terus kebenaran, bukan televisi, bukan radio, bukan dikatakan oleh dunia ini, tapi kebenaran firman. Firman itu telah menjadi pribadi, kebenaran Yesus. Itu yang harus kita ceritakan. Tetaplah menyuarakan kebenaran itu. Ya manginang, adik-adik yang diberkati Tuhan, halo, I love you. Senang sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tapi bukan hanya pendeta yang harus suarakan kebenaran. Setiap kita harus suarakan kebenaran. Khususnya di tengah-tengah COVID ini. Katakanlah kebenaran. Apa salah satu kebenarannya? I love you. Aku mengasihimu, bukan menghakimimu. Amanginang yang sekarang di jemaat kita ada yang terpapar COVID. Nggak tahu apa semua ini, di laptop tadi ada 47 orang yang sakit. Ada 47 orang yang sakit. Apakah itu semuanya kena COVID? Tapi yang jelas ada isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri udah pasti ini COVID. Amang jangan kecil hati. COVID adalah penyakit biasa. Hanya COVID menular. Itu aja bedanya. Jadi COVID hanya penyakit biasa, tapi bedanya dia sangat-sangat menular. Sama seperti sakit lain, oleh penyakit COVID ada yang mati. Tapi bukan hanya COVID, penyakit jantung juga ada mati, darah tinggi juga ada mati, penyakit ginjal juga ada mati, macam-macam. Setiap penyakit bisa mengakibatkan kematian. Jadi bukan hanya COVID. Itu hanya sama seperti penyakit-penyakit lain. Hanya ini perlu kita berjaga-jaga supaya kita jangan menularkan atau jangan ditular. Itu saja yang perlu kita jaga. Tetap percaya. Jangan mau putus asa, jangan lemas ya. Amanginang yang sedang terserang COVID sekarang, kami mengasihimu. Kasih Tuhan sama kepada Inang Amang, kepada adik-adik, dan kepada kami juga. Dia menopangmu. Dia ada untukmu, bukan melawanmu. Percaya, itu kebenaran firman Tuhan. Meski kamu sakit, Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Emang itu adalah kebenaran yang juga kita terima. Setiap orang yang hidup, yang sudah jatuh ke dalam dosa, bisa sakit, bisa menderita. Jadi ini adalah pengalaman manusiawi sebagai orang-orang berdosa. Tapi di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan, itu bedanya orang percaya. Ada Tuhan kita yang selalu care, yang selalu peduli, yang mengasihi kita, yang telah mati untuk menebus kita. Ini kebenaran dari firman Tuhan. Saudaraku yang sakit sembuh, Tuhan menjagamu, Tuhan sedang melawatmu, Tuhan memberkatimu.
Tuhan mengulurkan tangannya, mengambil sakit penyakit, memberkati setiap tindakan medis, sehingga perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkatimu, mengobatimu, dan menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa, yang boleh menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Ajar kami Tuhan, agar kami benar-benar menerima kebenaran-Mu, firman, agar kami mencintai firman-Mu, mempelajarinya, menjadi pelaku firman-Mu. Karena hanya dengan demikian kami bisa menyuarakan kebenaran apapun taruhannya dalam perjalanan hidup kami, khususnya di tengah-tengah COVID ini. Ajar kami Tuhan, setiap orang percaya untuk boleh hadir menyuarakan kebenaran-Mu, bahwa Tuhan hadir mengasihi kami, menolong kami, menopang kami, memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan. Dan yang paling penting di antara semuanya, firman-Mu yang berkata, kami hidup dalam Tuhan, kami mati dalam Tuhan. Hidup atau mati pun, kami tetap ada di dalam Tuhan. Itulah penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk Presiden kami Jokowi, Maruf Amin, dan semua kabinet kerjanya, untuk petugas pelaksana gugus tugas PPKM darurat ini. Berkati Tuhan, beri kearifan, kesehatan, kekuatan, sehingga melalui pekerjaan PPKM ini mata rantai COVID, penyebaran COVID dapat dipatahkan, dapat diputuskan. Ajar kami seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak-anak orang percaya, agar kami mengikuti PPKM ini dengan sangat ketat, agar kami menjadi bagian terdepan sebagai bagian dari pemberitaan Injil, berita sukacita dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu Pendeta Anwar yang telah Kau pindahkan melayani di tempat baru di Bogor hari ini. Berkati hamba-Mu, semua pelayanan-pelayanan telah dikerjakan di tempat ini. Biarlah itu Tuhan bagian dari kebenaran-Mu, sehingga jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh, makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin.